Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada Quran, tafsir Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-106 sampai dengan 108. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu ayyuraddan ang turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih mendekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tafsir ayat yang ke-108, Allah menjelaskan hikmah persaksian itu, penegasannya dan pengembaliannya kepada keluarga mayit manakala pengkhianatan kedua orang saksi itu terbukti. Dzalika adna ayatu nabi syahadati ala wajhiha. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Ketika ditegaskan kepada keduanya dengan penegasan-penegasan itu, au yakhafu ang turaddu aymanum ba'da aymanihim, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah, yakni sumpah mereka ditolak lalu dikembalikan kepada keluarga mayit. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni kefasikan adalah sifat mereka. Mereka tidak ingin menuju ke jalan yang lurus. Kesimpulan ayat ini adalah apabila tanda-tanda kematian mendatangi seseorang sementara dia sedang dalam perjalanan atau lainnya yang biasanya sulit untuk menemukan saksi-saksi yang kapabel, maka hendaknya dia berwasiat dengan persaksian dua orang saksi muslim yang adil. Jika yang ada hanya dua orang saksi yang kafir, maka dibolehkan berwasiat kepada keduanya. Jika keluarga mayit meragukan keduanya karena keduanya kafir, maka mereka meminta keduanya untuk bersumpah setelah sholat dilaksanakan bahwa mereka berdua tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak merubah, dan tidak mengganti. Maka dengan itu keduanya terbebas dari tuntutan hak yang diarahkan kepada keduanya. Jika keluarga mayit tidak mempercayai keduanya dan mereka menemukan indikasi kedustaan kedua saksi itu, maka jika mereka berkehendak, mereka bisa menunjuk dua orang dari kalangan mereka. Kedua orang ini bersumpah dengan nama Allah bahwa persaksian keduanya adalah lebih layak untuk diterima daripada persaksian dua saksi yang pertama yang telah berkhianat dan berdusta. Maka mereka berhak atas apa yang mereka klaim dari keduanya. Ayat-ayat yang mulia ini turun pada kisah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada' yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, manakala Al-Adawi berwasiat kepada keduanya. Wallahu a'lam. Ayat ini mengandung beberapa hukum, di antaranya adalah disyariatkannya wasiat. Hendaknya orang yang menghadapi kematian berwasiat. Di antaranya adalah bahwa wasiat adalah sah walaupun seseorang dalam kondisi menghadapi kematian selama akalnya berfungsi. Di antaranya adalah bahwa kesaksian dalam wasiat harus dengan dua orang yang adil. Di antaranya adalah bahwa kesaksian orang kafir dalam wasiat ini dan dalam hal yang sepertinya adalah diterima karena adanya kebutuhan, dan ini adalah pendapat Ahmad
Banyak ulama yang mengklaim bahwa ayat ini adalah mansukh. Ini adalah klaim yang tak berdalil. Di antaranya adalah bahwa bisa diambil dari isyarat dan makna hukum bahwa kesaksian orang kafir pada waktu tidak adanya saksi lain selain mereka, bahkan dalam masalah selain ini adalah diterima. Sebagaimana hal itu adalah pendapat Syekhul Islam. Di antaranya adalah bolehnya seorang muslim bepergian bersama orang kafir jika tidak ada yang dikhawatirkan. Di antaranya adalah dibolehkannya bepergian untuk niaga. Di antaranya adalah bahwa jika kedua orang saksi diragukan dan tidak ada indikasi pengkhianatan keduanya, sementara keluarga mayit ingin menegaskan sumpah atas mereka, maka keduanya ditahan setelah sholat dilaksanakan untuk bersumpah dengan cara yang disebutkan oleh Allah. Di antaranya adalah bahwa jika tidak ada tuduhan dari keraguan, maka tidak ada keperluan untuk menahan keduanya untuk menegaskan sumpah atas keduanya. Di antaranya adalah besarnya perkara kesaksian di mana Allah menisbatkannya kepada dirinya. Ia wajib diperhatikan dan ditunaikan dengan adil. Di antaranya adalah dibolehkannya menguji dua orang saksi jika keduanya diragukan. Keduanya dipisah untuk mengetahui kesaksiannya. Di antaranya adalah jika muncul indikasi yang menunjukkan kebohongan dua penerima wasiat itu, dalam hal ini maka dua orang dari keluarga mayit harus bersumpah dengan nama Allah bahwa sumpah kami lebih jujur daripada sumpah mereka berdua. Keduanya telah berdusta dan berkhianat. Kemudian apa yang mereka klaim diberikan kepada keduanya. Indikasi ditambah sumpah, keduanya menduduki posisi bukti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.